Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Wahyuda Dewa Saputra, di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai simulasi routing jaringan dengan dua router pada mata kuliah Jarkom atau Jaringan dan Komunikasi Data. Oke, pertama-tama yang kita butuhkan adalah router. Kita pilih pada bagian teks bar yang ada di bawah. Kita pilih pada PT routernya. Kita sediakan sebanyak 2. Oke, kemudian selain router kita juga membutuhkan yang namanya switch. Switch itu adalah suatu penghubung yang akan kita gunakan nantinya. Kita bisa dapatkan di menu bar di bawah ini. Kita pilih switch, kita pilih yang PT switch. Karena kita menggunakan dua router, jadi untuk memaksimalkannya kita menggunakan dua switch juga. Oke, kita pilih ini. Oke, switch sudah, router sudah. Lalu yang berikutnya kita akan membutuhkan perangkat yang akan kita gunakan sebagai contoh ya. Di sini saya akan menggunakan 3 perangkat di masing-masing router atau di masing-masing jalur jaringan yang nantinya akan saya jelaskan dengan step by stepnya ya. Oke, kemudian kita pasang PC, lalu kita masukkan lagi laptop, lalu kita masukkan lagi PC. Oke, tinggal dirapikan aja sedikit demi sedikit agar lebih nyaman untuk dipandang. Setelah selesai kita rapikan, selanjutnya tahap berikutnya adalah pemasangan kabel. Untuk antara kabel router kita menggunakan kabel copper crossover. Kita klik, kita ambil face yang atas, lalu kita sambungkan. Oke, sabar ya. Oke, kita cancel aja kalau enggak. Ini routernya ada trouble, jadi kita hapus aja untuk routernya. Oke, kita masukin router baru. Oke, lalu kita kembali ke wiringnya. Kita ambil kabel cross antara router satu dan router sebelahnya. Untuk mempermudah kita, saya di sini akan mencontohkan dengan pelabelan nama. Di sini saya menggunakan router A, lalu saya juga menggunakan router B agar mempermudah saya dalam penyebutan. Untuk switch juga akan saya ganti dengan switch A dan juga switch B. Lalu berikutnya di sini akan saya berikan nama sebagai perangkat. Di sini kita ganti sebagai perangkat. Kita copy terlebih dahulu. Ini perangkat 1. Lalu yang bawah sini perangkat 2. Tinggal kita copy paste saja. Lalu untuk yang ini perangkat 3. Untuk jalur sebelahnya kita jadikan ini perangkat 4. Yang bawahnya kita jadiin sebagai perangkat 5. Dan yang terakhir kita jadikan sebagai perangkat 6.
Oke, sudah 1 2 3 4 5 6. Oke, kita rapikan lagi agar sedap dipandang mata. Oke, sudah cukup lah. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan wiring menggunakan kabel strike. Tinggal teman-teman pilih aja di menu bar di bawah, lalu dari router ke switch, begitu juga dengan sebelahnya, dari router ke switch, lanjut antara switch dan perangkat kita menggunakan kabel yang sama, yaitu kabel strike. Kita sesuaikan dengan urutannya. Oke, lanjut yang ke perangkat 2. Oke, lanjut dengan ke perangkat yang ketiga. Oke, lanjut pada perangkat seberang, sama menggunakan kabel strike juga untuk perangkat kelima. Tinggal kita sesuaikan dengan urutannya masing-masing. Oke, ini kurang rapi, jadi saya rapikan aja lagi. Routernya digeser, switchnya juga digeser. Oke, ini untuk perangkat B. Oke, di router A juga saya geser sedikit. Oke. Baik teman-teman, di sini setelah kita selesai membuat rangkaiannya antara router dengan menggunakan 2 router, 2 switch, dan pada masing-masing switch saya menggunakan 3 perangkat. Lanjut kita akan memberikan alamat IP kepada masing-masing router. Di sini saya akan menggunakan IP, kita masuk ke flash Ethernet 0. Di sini saya akan menggunakan IP 192.168.100 dan 1. Subnetnya dia akan otomatis. Lalu untuk port statusnya kita on kan. Lanjut ke router B, sama kita masuk di config. Di situ kita masuk ke flash 0 nya. Lalu kita masukkan alamat IP-nya sama seperti sebelumnya, 192.168.102. Yang membedakan itu huruf di bagian belakangnya aja. Subnetnya dia akan otomatis. Port statusnya kita on kan. Oke, ini sudah bisa teman-teman lihat ya, sudah ada tanda-tandanya. Berarti ini adalah yang menyatakan antara router A dan router B sudah terkoneksi. Oke, setelah kita mengoneksikan antara router A dan router B, lanjut kita akan mengoneksikan antara router dan masing-masing switch. Kita masuk lagi ke bagian router A-nya, lalu kita pilih di menu config fast Ethernet 1. Di sini saya akan menggunakan alamat IP-nya 160.160.100.01. Subnetnya dia akan otomatis, jangan lupa kita on kan. Berikutnya juga dengan sebelahnya, kita pilih menu config, lanjut ke fast Ethernet 1. Di sini saya akan menggunakan alamat IP 192.100.01. Subnetnya akan otomatis, port statusnya kita on kan. Oke, lanjut. Setelah kita selesai mengoneksikan router antara router dan switch, langkah selanjutnya adalah kita akan mengoneksikan antara perangkat dan juga switch agar dia terhubung. Kita masuk pada bagian perangkat, config,
Kita menu desktop, IP configuration, lalu tinggal kita masukkan IP-nya 160.100.0.2. Kita menggunakan 2 karena sebelumnya sudah kita gunakan satunya sebagai alamat default gateway-nya. Di sini baru kita masukkan 160.100.0.1. Perangkat 1 sudah, lanjut ke perangkat 2. Kita masuk ke desktop, IP configuration. Kita masukin IP-nya 160.100.0.3. Subnetnya akan otomatis. Default gateway-nya kita masukkan 160.100.0.1. Nanti akan saya berikan penjelasan lagi agar teman-teman bisa memahaminya. Lanjut, kita masuk ke desktop, IP configuration, masuk 160.100.0.4. Oke, subnetnya otomatis. Default gateway-nya kita ganti 160.100.0.1. Oke, saya akan menjelaskan sebentar mengenai alamat yang tadi saya gunakan. Bisa kita lihat di sini. Di sini saya itu menghubungkan antara mengoneksikan switch A itu sebagai IP-nya 160.100.0.1. Jadi saya menggunakan pada perangkat itu sebagai default gateway-nya. Jadi default gateway-nya itu dia tuh terkoneksi dengan dari config yang pertama tadi. Nah, dengan config ini dia terkoneksi dengan default gateway-nya. Jadi di sini kita menggunakan 160.100.1. Di sini kita menggunakan 160.100.2 karena tidak bisa dengan alamat IP yang sama. Jadi harus kita bedakan terakhir dengan angka terakhirnya. Sini 1, sini 2, 3, dan sini 4. Dengan alamat default gateway-nya itu adalah 160.100.0.1 yang tersimpan di sini. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke router B, sama seperti router A. Kita masuk ke bagian perangkat 4, ke desktop, IP configuration. Di sini kan tadi di awal saya menggunakan IP-nya 192.100.0.2. Oke, tadi saya 1, sekarang 2, subnet otomatis. Default gateway-nya kita buat lagi 192.100.0.1. Ini sesuai dengan alamat IP dari switch-nya. Alamat IP pada router. Oke, lanjut ke desktop, configuration. Lanjut di sini 192.100.0.23. Subnetnya otomatis. Default gateway-nya 192.100.0.1. Oke, lanjut ke perangkat terakhir, perangkat ke-6. Oke, agak sedikit ngeblank laptopnya, jadi dia nge-lag. Lanjut, kita masukkan IP konfigurasinya 192.100.0.4. Subnetnya otomatis. Default gateway-nya 192.100.0.1. Oke teman-teman, sini sudah saya masukkan semua alamat IP-nya antara router dan router,
router switch, dan juga router perangkat. Di sini kita bisa mengeceknya dengan cara mengeping secara otomatis atau dengan cara simple ya, atau juga kita bisa menggunakan cara manual. Di sini saya akan mencobanya dengan cara yang simple terlebih dahulu. Di sini bisa teman-teman lihat. Oke, di tanda panah saya, di kursor saya, di sini ada tanda pesan yang tertutup seperti ini, add simple. Kita klik sekali, lalu kita klik pada perangkat yang akan kita cek apakah dia terkoneksi atau tidak. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya ini sukses. Berarti antara perangkat 1 dan juga perangkat 3 mereka sudah terkoneksi. Kita coba sekali lagi antara perangkat 1 dan juga router sudah sukses juga. Kita coba lagi antara perangkat 2 dan perangkat 1. Oke, sukses. Begitu juga dengan sebaliknya, dengan seberangannya, yaitu antara router B antara perangkat 4 dengan perangkat 4. Kita ulang sekali lagi, antara router B dan juga perangkat 4 dia akan sukses. Antara perangkat 5 dan juga perangkat 6 dia akan sukses karena dia masih di dalam satu jaringan yang sama. Gimana kalau kita coba dengan jaringan yang di seberangnya gitu. Bisa kita tes ya antara jaringan di router A dan juga jaringan di router B. Bisa teman-teman lihat ya, di sini valid gagal karena kita belum mengalokasikan alamat IP-nya agar mereka terhubung. Oke, kalau gitu kita lanjut ke step berikutnya, di mana kita akan mengubah nilai dari RIP atau Routing Internet Protocol yang akan kita gunakan sebagai penghubung. Untuk router A, di RIP yang pertama kita masukkan itu nilai IP-nya 192 yang saya masukkan ya, 168.100.0. Lalu teman-teman add di bagian sini, maka dia akan tercatat di sini. Setelah di router A, kita lanjutkan di bagian router B di RIP, lalu kita masukkan di atasnya sama seperti yang sebelumnya yang kita tulis di router A. Oke, kita add. Nah, sudah kita masukkan keduanya di antara router B dan juga router A di RIP yang pertama, yang itu bertujuan untuk mengoneksikan antara jaringan A dan juga jaringan B. Lanjut untuk yang berikutnya ialah kita mengoneksikan RIP yang kedua. Kita mulai dari A. Kita mulai dari A, ini koneksi IP yang kedua 160.100.0.0. Lalu kita add, lalu kita masukkan lagi di RIP router B 192.100.0.0. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengapa saya bikin 192.168.100.0, karena nilai IP yang tercatat di sini itu menjadi sumber utama gitu. Biar lebih mudahnya, dia menjadi sumber utama dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan di router B itu dia 192.168.101 sebagai induknya, lalu kita gunakan dia sebagai gateway yang akan dimasukkan antar perangkat gitu. Nah, setelah itu untuk mengoneksikan antara router A dan router B, kita memerlukan induk satu lagi gitu, agar lebih mempermudah pemahaman teman-teman, yaitu dengan 0. Berarti kita mulai dengan 0, 1, 2,
dan seterusnya. Oke, kita tes ping ya, ping simple aja ya, antara router A dan juga router B. Valid karena dia masih berusaha mengoneksikan. Kita coba sekali lagi antara router A dan juga router B. Oke, teman-teman lihat ya, sukses di sini. Jadi di mana jaringan antara router A dan juga router B itu sudah bisa berseberangan. Kita bisa tes dengan perangkat 1 dan juga perangkat 4. Sukses. Oke, kita coba lagi antara perangkat 2 dan juga router B. Sukses. Lalu yang terakhir kita coba dengan router A dan juga perangkat 6. Oke, kita coba sekali lagi. Kalau valid gini biasanya ada problem. Jadi kita coba sekali lagi aja. Router A dan juga perangkat 6. Oke, sukses ya. Ini kita menggunakan cara ping yang simple. Kita juga bisa menggunakan cara ping yang lebih lagi gitu. Teman-teman masuk ke desktop. Pertama klik di bagian perangkat, lalu ke desktop. Lalu pilih di command prompt. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan aja ping. Di sini kita akan dari perangkat 1 nih. Kita dari perangkat 1. Kita contohnya misalnya kita akan mengeping ke yang satu jaringan dulu ya, perangkat 2. Perangkat 2 itu kan alamat IP-nya 160.100.0.3. Oke, kita lihat sebentar. Oke, di sini dia sudah berhasil mengeping dan juga ada paketnya send 4 receive 4, lossnya 0. Lossnya ini berarti dia menandakan tidak ada trouble dalam pengiriman jaringan gitu. Oke, kita tadi sudah mengeping dengan cara di satu jaringan yang sama. Coba kita ping dengan jaringan yang berseberangan dari antara perangkat 1 dengan, oke, kita coba langsung dari perangkat 3. Kita perlu ke desktop. Kita masuk ke command prompt. Ini dari perangkat 3 ya. Taruh di mana? Oh, sini aja. Dari perangkat 3 kita ping, lalu kita masukkan, misalnya kita akan menggunakan IP yang di perangkat 5, berarti itu kan 192.100.0.3. Kita enter. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, dia sedikit lama tapi dia tetap memberikan hasil. Karena bisa teman-teman lihat di sini di bagian loss-nya itu dia ada loss 1 sekitar 25%. Jadi dia walaupun di jaringannya sudah bisa terkoneksi antara router A dan router B, tapi dia masih memiliki nilai loss. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, Wahyu Dewa Saputra. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.